Ya, halo. Selamat datang di dunia kebun lagi ya. Kali ini di dalam blok apa? Kelapa sawit lagi. Oke. Jadi ini masih di tanah pasiran. Untuk tanah pasiran sendiri, cara mengatasinya supaya subur kayak gini ya, subur dan buahnya mantap. Cuman digantung lagi satu, ada digantung. Cara mengatasinya begini. Ini di sini adalah lubang. Nah, jadi ditapak timbun begini supaya apa? Dia tidak roboh ketika kena angin ya, kena angin. Dan fungsinya ini lubang ini untuk menampung air ya, tuh, untuk menampung air. Ini kekurangannya di tanah pasir, harus kita kuat pada pupuk. Pupuk biasanya di sini pupuknya NPK ya. Nah, ini jenisnya lomsum sawitnya, makanya hijau semua, subur. Dan di video sebelumnya kan sudah saya jelaskan tentang di tanah gambut caranya sama ya, ditinggikan juga, cuman perhatikan ini untuk pasar pikulnya, pasar pikul ini atau pasar tengah buat mengeluarin apa namanya buah ya, itu tidak ditimbun karena apa, sudah keras dan tidak rendah, tidak rendahan. Jadi ya begitu, tuh lihat. Untuk di sini nggak bisa besar ya buahnya karena songgonya songgo satu, songgo dua itu jarang sekali. Bahkan di sini sering digantung buahnya. Jadi cara mengatasinya begini. Dan fungsinya ini kenapa kok nggak dibersihkan untuk rumput-rumput ini? Untuk pelembab pasir. Jadi untuk menahan air. Nah, menahan air karena sawit ini butuh air juga, tapi juga nggak kuat pada air juga. Biasanya dia akan, kalau kebanyakan air yang tidak berjalan, maksudnya tidak berjalan itu air yang tergenang berhenti, itu dia akan menjadi kuning. Untuk daunnya kuning dan pertumbuhannya kurang bagus ya. Jadi begitu. Untuk sawit banyak faktor harus kita, ini yang sudah besar loh, tanaman tahun 2007 ini sudah tinggi antara 10 meter 12 meter ya. Jadi fungsinya kalau di pasiran usahakan untuk di tapak timbun begini supaya biasanya kalau pasiran di daerah saya itu bawahnya itu tanah itu ada granitnya, jadi akar tidak bisa menembus granit. Nah, fungsinya lubang-lubang itu tadi ya kayak ini tuh, fungsinya untuk memecahkan granitnya itu. Oke. Tanaman sawit yang di tanah pasiran. Oke, untuk video kali ini saya review ya tentang sawit lagi di tanah pasir. Itu buahnya mantap, ada yang besar, ada yang kecil juga. Itu yang songgo 2 tetap besar tuh. Jadi begitu ya cara mengatasinya, banyak faktornya. Contoh di paritnya. Nah, itu kan semak sekali, itu sengaja dibikin semak karena apa, supaya lembab tanah pasir ini, supaya lembab. Nah, tuh. Dan ini itu tampungan air, yang ini kering. Kenapa? Ya supaya dia tidak kuning sawitnya, pokokan dan daunnya itu tidak kering. Lihat, harus subur kan, karena gitu. Ada caranya lagi untuk bisa supaya memperbesar buahnya. Ini ada yang 12 meter ini ya, ini 12 meter. Oh, ada lagi caranya untuk membuah apa supaya buahnya bisa besar-besar, dengan cara kita harus membuang pelepahnya itu harus yang kering aja, jangan yang basah dibuang. Basah dibuang karena daun yang basah itu masih memproses untuk pembuahan nanti, berpengaruh pada buah. Ada lagi sawit yang, contoh sawit yang tidak sehat ya, kayak apa? Nah, ini saya kasih contoh sawit yang tidak sehat. Nah, ini meskipun dipupuk apapun dia tetap akan daun kering, cepat kering.
ini sawit yang tidak sehat dan terinfeksi jamur. Ini pasti terinfeksi jamur ini dalamnya. Ini sawit. Nah, ini daunnya kering kan, kuning-kuning kan. Nah, ini tidak sehat. Bisa dibilang ini adalah buah Parteno. Biasanya di bawahnya tidak ada brondolan yang tumbuh, buah yang tumbuh itu. Oke, tanaman sawit. Jadi sudah jelas ya. Untuk kekurangan dan kelebihan di tanaman sawit, cara merawatnya begini. Kalau di tanah pasir kita harus usahakan air itu harus bisa mengalir. Karena apa? Ini berpengaruh banget sama pertumbuhan sawit. Tuh, jadi nggak ada yang kuning ya, cuma 1-2 tadi. Yang itu pun tidak kuning karena itu ada penyakitnya. Oke, tuh lihat, sawitnya sudah hijau-hijau semua, biru-biru. Karena di sini pupuknya biasanya pakai NPK ya, NPK yang mahkota itu ya, yang dipakai. Oke, untuk penjelasan tanaman sawit ya. Nanti saya akan review lagi. Yang di video sebelumnya kan selalu sawit yang pokokan tinggi. Nanti akan saya review di sawit yang masih kecil gimana cara perawatannya ya. Untuk video selanjutnya akan saya buatkan itu videonya. Tuh. Nah, ini buah yang jelek. Ini biasanya Parteno ini. Kenapa? Di bawahnya itu jarang ada brondolan yang tumbuh. Nah, kan? Ada yang tumbuh. Ini pun yang bawah biasanya tikus. Tuh. Kenapa? Ini saya kasih tanda silang di sini. Karena ini mau ditebang. Ini contoh sawit yang tidak sehat, yang Parteno. Oke. Jadi begitu saja ya untuk penjelasannya, dan saksikan di video selanjutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.